Jadi syaitan itu memiliki senjata yang dia bersumpah kepada Allah untuk menghabiskan usianya hingga hari akhirat agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka senjatanya itu ada dua. Yang dari dua itu akan berkembang nantinya. Ya, senjata syaitan itu yang pertama adalah asyubhat. Asyubhat. Itu sesuatu yang tidak memiliki ketetapan di dalamnya, ragu-ragu. Maka cara kita melawan dari musuh Allah ini, dari pintu yang dimasuk, ya senjata dia yang pertama itu adalah syubhat. Cara kita yang pertama apa? Adalah menuntut ilmu hingga tertanam pada diri kita itu keyakinan yang benar. Jadi senjata syaitan yang pertama yang banyak terkena di tengah-tengah kaum muslimin, ya di masyarakat kaum muslimin, pintu tersebut adalah pintu syubhat. Kemudian pintu yang kedua yang menjadi senjata syaitan untuk menyesatkan manusia setelah pintu syubhat adalah pintu syahwat. Yang tentunya syahwat tersebut menjadikan ia tidak taat kepada Allah. Maka pada puncak dari pintu syahwat ini adalah kita memiliki kesabaran yang dibina di atas ilmu. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa apa? Beliau mengatakan syaitan itu menjadikan senjatanya, menjadikan pintunya untuk menyesatkan manusia itu melalui dua pintu. Pintu yang pertama adalah syubhat, pintu yang kedua adalah syahwat. Maka pintu syubhat, ya, melawannya harus dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menambahkan ketauhidan, ilmu yang menanamkan ketauhidan yang benar, ilmu menanamkan bagaimana ibadah yang sahih, ilmu yang mengajarkan kepada akhlak yang karimah, kemudian mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwanya dari godaan-godaan syahwat yang menyebabkan darinya pintu-pintu syaitan itu masuk ke dalam diri dan menyesatkan manusia. Maka di sini, wahai para ikhwan, Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Talbisul Iblis bahwa pintu syaitan itu dimulai dengan dimatikannya ilmu. Sebab beliau mengatakan ilmu itu laksana lentera yang menerangi. Kalau setan mau menyesatkan kita, menggoda kita, menyesatkan manusia dari jalan mentauhidkan Allah, dari jalan yang lurus, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu tidak mengajak jangan salat, bukan dari situ. Setan itu tidak mengajak kita pertama kali untuk ayo menyembah kepada selain Allah, bukan dari sini pintu pertamanya. Tapi pintu yang pertama yang dilangkahi oleh setan, yang diajak oleh setan untuk kepada manusia agar mereka terjerumus kepada pintu kesyirikan, kepada pintu bid'ah, pintu syubhat dan yang lainnya, adalah dimulai dari pintu malasnya menuntut ilmu. Bahkan beliau katakan, ilmu itu laksana lentera yang menerangi. Kalau setan ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, maka maka setan itu mengajak manusia agar malas mempelajari ilmu agama, agar malas mengetahui yang benar yang salah. Kemudian setelah dia tidak belajar, tidak mau menuntut ilmu, tertanam di dalamnya keraguan, tidak mengerti tauhid yang benar, tidak faham bagaimana amal yang sahih yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ilmunya tidak ada. Maka saat itu syaitan akan mendorong dia, menarik dia, menjerumuskan dia kepada pintu mana yang dia kehendaki.